Halo guys, balik lagi sama gua Ferry Santoso di sini. Hmm, kemarin ini ada yang nge-DM gua gara-gara video yang mengenai psikiater dan psikolog itu. Ada yang nanya ke gua, selama pengobatan itu gua pakai obatnya apa? Gua bukannya nggak mau ngasih tahu nama obatnya, cuma itu bukan bukan apa ya bukan bukan wewenang gue sih, maksudnya untuk ngasih tahu tuh obat. Karena kalau misalnya nanti terjadi apa-apa sama lu, nanti lu bilangnya dari gue kan, dan obat itu harus lewat resep dokter, jadi nggak bisa sembarangan. Maksudnya percuma lu mau tahu pun, buat apa lu mau tebus sendiri, nggak bisa gitu. Jadi lu harus ke dokter dan itu harus lewat resep dokter, dan penggunaan itu dipantau sama dokter. Jadi bukannya gue nggak mau ngasih tahu. Oke, di video hari ini gue mau ngebahas tentang sifat-sifat yang perlu lo buang buat ngebantu proses penyembuhan anxiety lo. Ada beberapa sifat yang harus lo buang. Itu nanti ada apa aja, lo tungguin terus, oke? Jangan kemana-mana. Oke guys, balik lagi sama gua. Seperti yang tadi gua bilang, ada beberapa sifat yang harus lu buang atau lu ganti untuk jadi hal yang positif supaya bisa ngebantu proses penyembuhan lu dari anxiety. Sifat yang pertama itu denial. Jadi sifat denial ini sifat yang menyangkal sesuatu lewat pembenaran atas sesuatu yang sifatnya tidak benar. Jadi lu membenarkan sesuatu terhadap sesuatu itu yang nggak benar gitu. Jadi kalau kayak misalnya lu punya temen udah anxiety, dia takut keluar rumah gitu. Nah terus lu ngajak dia nih, ayo coba lu keluar rumah, latihan untuk keluar rumah. Dia padahal nggak pernah nyoba nih, tapi dia ngomong ke lu bilang, udah nggak berhasil, gue udah sering nyoba untuk hal kayak gitu tuh, gue udah sering banget nyoba, padahal dia belum pernah nyoba sama sekali. Nah itu menyangkal, itu ngehambat lu untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tuh bisa ngebantu lu untuk lu sembuh gitu, bisa ngedongkrak lu tuh buat ngalahin rasa takut lu. Nah itu harus dirubah atau lu buang sama sekali. Jadi lu nggak perlu takut untuk nyoba. Kayak gue dulu takut ke jalan tol, awalnya juga gue denial gitu, nggak mau nyoba karena gue menyangkal kalau hal itu tuh benar-benar nggak membantu gue sama sekali. Oke, untuk sifat yang kedua itu sifat obsesif. Obsesif di sini tuh lebih kepikiran. Jadi tuh lu lebih tertarik sama hal yang, sama skenario tuh yang worst. Jadi yang paling buruknya itu yang lu pikirin gitu. Jadi pikiran intrusif. Contohnya kalau kayak lu melihat keluhan-keluhan fisik orang lain, dianggapnya lu tuh gue banget nih begitu. Kayak misalnya lu suka lihat di forum-forum anxiety di internet gitu ya, misalnya ada punya keluhan sakit kepala, keliengan, terus jalan sempoyongan. Nah itu lu cocok-cocokin sama diri lu. Jadi lu ngerasa tuh dia tuh sama kayak lu. Jadi belum tentu, karena gejala-gejala seperti itu tuh banyak. Maksudnya dengan gejala tersebut yang lu sebutin, yang lu baca, dan lu ngerasa lu sama-sama mereka, itu penyakitnya banyak. Belum tentu yang dialamin orang itu tuh lu ngalamin gitu. Jadi nggak usah terlalu obsesif terhadap hal-hal kayak gitu. Itu ngeganggu banget buat lu sembuh. Itu lu ngehambat itu pokoknya. Jadi itu lu harus lu buang. Nah sifat obsesif ini nih juga ada positifnya. Kalau misalnya lu bisa ganti jadi hal yang positif, itu biasanya lu jadi lebih suka tantangan, lu suka nyoba-nyoba hal baru, lu kreatif ngelakuin sesuatu tuh. Gue mau belajar fotografi, cobain.
atau lu punya teknik fotografi baru atau apa. Nah itu, ini obsesif ini kepakainya di situ kalau yang dalam hal positif ya. Kalau untuk negatif tuh pikiran lu intrusif terus. Terus untuk yang ketiga tuh lu sifat skeptis. Sikap skeptis ini orang yang nggak percaya ya. Dulu gue juga termasuk orang yang kayak gitu. Jadi yang seperti gue cerita di video-video sebelumnya tuh, gue sering banget cerita deh pokoknya kalau begitu gue dapat resep dari dokter, itu gue nggak percaya sama dokternya. Ini obat yang dikasih tuh apa? Akhirnya gue browsing, gue cari tahu nih efek sampingnya apa, nggak berbahaya nggak buat gue. Nah itu sikap skeptis, jadi nggak baik juga buat lo. Lu harus rubah atau lu buang sama sekali itu sifat, karena ini yang nomor 3 yang menghambat lu untuk sembuh dari anxiety lu. Yang keempat, sifat lu yang suka menganalisis atau ilmu cocok logi. Lu tuh suka nge-research sama hal yang negatif. Nah, orang-orang yang suka analisis ini nih, mereka tuh cuma fokus sama permasalahannya. Jadi yang dicari itu lebih ke masalahnya, lebih ke anxiety-nya. Sebenarnya yang harus lu cari itu tuh solusinya, bukan anxiety-nya. Anxiety-nya biarinin aja seperti itu. Lu cari solusinya gimana supaya gua nggak anxiety. Jadi sebenarnya kan kayak kalau lu, apalagi lu ada GERD. Kalau lu ada GERD itu GERD itu kan biasanya timbulnya itu karena faktor dari makanan atau lu stres. Nah itu asam lambung naik. Yang harus lu selesain apa nih? Kalau lu misalnya ada anxiety, ya anxiety-nya dulu nih lo harus kejar dulu nih. Maksudnya lu benerin dulu anxiety-nya. Kalau misalnya lu anxiety-nya udah bener, lu nggak ada stres, asam lambungnya juga dibantu dengan pengobatan, gue yakin pasti nggak akan kenapa-napa gitu. Karena dulunya juga gue ada GERD, cuma gue nggak pernah nganggep GERD itu tuh jadi suatu masalah buat gue. Jadi oh nih gue GERD, dan gue nggak ngerasain si GERD ini kenapa ya kok gue jadi GERD gitu. Nggak perlu dijadiin suatu masalah, karena gue nggak mau pusing sama masalahnya. Gue coba cari solusinya gitu. Lu buang sifat analisis lu itu tuh yang jelek itu. Kalau lu mau analisis, lu analisis yang solusinya gimana supaya gue bisa sembuh. Nah lu fokus di situnya. Jadi jangan ke permasalahannya tapi lebih ke solusinya. Oke, yang kelima itu sifat perfeksionis. Sifat perfeksionis ini nih sifat yang maunya semua keadaan itu kita yang kendaliin, kita yang kontrol. Ya mana bisa kan, kita nggak bisa ngelihat masa depan. Biasanya kalau yang sifat perfeksionis ini udah mendarah daging gitu ya, kalau mendarah daging ujung-ujungnya dia tuh jadi masang standar tuh yang tinggi. Nah kalau misalnya selama dia pasang standar yang tinggi ini, sebelum dia tahu hasilnya nih, orang ini bakal diselimutin sama rasa cemas terus pastinya. It's okay kalian tuh orangnya perfeksionis, itu ada positifnya juga. Kalian juga bisa jadi orang yang lebih perhatiin detail. Nah tapi kalau untuk kalian nih yang lagi ngalamin anxiety, disingkirin dulu perfeksionisnya. Kalian lebarin dulu batas toleransi kalian terhadap sesuatu. Jadi kitanya nggak perlu terlalu perfect sama sesuatu. Kalau kitanya udah bisa begitu, kita nggak akan masang ekspektasi yang tinggi nih, standar yang tinggi ini. Jadi kitanya pun nggak cemas gitu. Nah itu kalau untuk yang buat masih cemas, dilewatin dulu, maksudnya disingkirin dulu sifat perfeksionisnya itu. Oke lanjut, yang keenam. Sifat yang keenam ini sifat yang lembek. Jadi sifat melankolis. Jadi tuh sifat-sifat kalian tuh baper, manja, cengeng, lembek deh pokoknya, minta dikasihanin, baperan. Giliran udah sakit, punya sakit anxiety, diratapin tuh rasa anxiety-nya itu tuh diratapin. Kenapa ya gue harus kena anxiety? Itu tuh jelek banget kalimat itu tuh, nggak ngebangun kalian tuh untuk jadi semangat buat sembuh dari anxiety. Itu di stop,
ngomong kayak gitu tuh di stop. Kenapa ya gue kena anxiety, kenapa ya gue kena depresi, dan lain-lain. Pokoknya pertanyaan kenapa ya kenapa ya gue harus menjalani hidup seperti ini, kenapa ya gue harus tertimpa GERD, mengalami GERD. Nah itu melankolis, jadi itu manja banget. Jadi jangan manjain diri kalian seperti itu cara manjain diri kalian tuh yang salah. Cara manjain diri kalian yang bener itu kalian lawan anxiety-nya, lawan rasa takut kalian. Jadi kalau misalnya takut keluar rumah, coba pelan-pelan, mulai aja dulu dari kamar ke ruang tamu atau ke teras selama seminggu atau 5 hari deh. Nantilah hari ke-6 mulai tuh keluar depan pagar aja, nyobain. Nah itu cara manjain diri kalian supaya kalian bisa sembuh. Bukannya kita ngeratapin nasib kita kayak gimana, nanya terus kenapa ya kok begini, kenapa ya. Kalau memang keadaannya begitu ya kita atasin keadaannya. Kita nggak perlu kalah sama keadaan, kita yang harus kendaliin keadaannya, jangan keadaan yang kendaliin kita. Oke, yang nomor 7 ini banyak banget. Teman-teman gue juga banyak yang suka berpikir seperti ini. Yang nomor 7 ini sifat superstitious atau percaya sama tahayul. Jadi kayak misalnya, ya kalian tau lah ya tahayul gimana, percaya sesuatu sama hal yang nggak relevan. Kayak misalnya kejatuhan cicak, oh berarti dalam beberapa hari ke depan nanti kalian akan sial. Nah itu bisa dipikirin tuh sama orang yang anxiety, itu bisa jadi kepikiran terus sampai hari H-nya itu, duh gua bakal sial apa ya hari ini. Nah itu kalian harus tinggalin, jadi disingkirin, itu nggak ada manfaatnya sih. Oke, ini yang ke-8. Jadi yang ke-8 ini sifat impatient, atau artinya kalian nggak sabaran. Nah kalau nggak sabaran ini biasanya untuk proses penyembuhan anxiety itu kalian nggak sabar, pengennya instan, jadi pengennya cepet, ngelakuin hal dikit tapi mau hasilnya gede. Nah itu kalian harus buang. Ini juga belum lama ketemu di gua ada yang nanya, bang gua udah jalanin 4P tapi kok masih anxiety ya, masih suka ada sensasi ini itu, dan pikiran gue masih corat marut lah, masih kepikiran takut ini. Terus gue tanya, lu udah jalanin 4P itu dari berapa lama? Udah ada 2-3 bulan ya bilang. Ya gue jalanin 4P aja kalau mau dihitung sampai hari ini tuh gue udah ada 3 tahun, tapi gue nggak ngeluh maksudnya. Dan gue udah jadiin itu sebagai habit gue, kebiasaan baru gue, supaya gue jadi lebih positif, mikir juga lebih positif, ngelakuin sesuatu, berbicara itu jadi juga lebih positif. Kenapa harus 2-3 bulan lu targetin hasil? Jadi kalau menurut gue selalu bilang ke diri gue dan ke kalian itu, nggak usah mentingin hasil, percayain aja prosesnya, nanti hasilnya lu bakal ngerasain sendiri, beneran. Gue nggak pernah nungguin, nggak pernah targetin sembuhnya itu kapan. Jalanin aja, biarinin aja. Maksudnya prosesnya itu kita nikmatin, enjoy the journey. Jadi kita nikmatin perjalanannya itu. Ntar sembuh nggak sembuhnya belakangan, tapi nggak mungkin nggak sembuh, pasti sembuh. Pasti ada perubahan di diri lu. Karena yang seperti itu bukan cuma gue. Banyak kok yang orang-orang yang udah cerita seperti itu tuh banyak. Kalau misalnya cuma gue ya mungkin lu boleh lah ragu, tapi ini banyak orang yang udah berhasil ngejalanin itu, dan kehidupan anxiety-nya tuh nggak separah kayak dia di awal. Udah pokoknya percaya aja. Oke? Sekarang ini sifat yang terakhir. Sifat yang terakhir ini sedikit aja gue bahasnya. Mau diapain juga maksudnya emang nggak baik gitu. Sifat procrastination, jadi sikap kalian untuk menunda-nunda pekerjaan. Ya ini mau dicari ujung ke ujung juga
emang sifat ini nggak baik, sifat malas. Nah, sifat malas ini yang kalian harus benar-benar buang atau kalian ganti. Yang misalnya kalian suka males-malesan cuma rebah-rebahan di kamar, main gadget, nah itu coba diganti hal-hal yang bisa ngebangun kalian menjadi orang yang baru. Gua ngambil contoh tuh yang gampang-gampang aja, kayak kalian tuh males buat nyoba takut keluar rumah, padahal lu nya takut keluar rumah gitu. Ya lu coba lah, maksudnya supaya lu nggak takut keluar rumah. Lu takut mati, ya lu coba lah, lu mulai untuk hal-hal makanan yang bergizi, pola hidup lu tuh sehat, pola pikir lu juga sehat, terus perilaku lu juga sehat, lu jangan begadang. Ya lu mulai gitu, jangan lu nunda-nunda pekerjaan itu. Kalau lu nunda-nunda, ya lu jatuhnya cuma ngeluh aja gitu. Lu tentuin hari ini gue mau mulai, oke ya udah, komitmen dari situ lu mulai, terus lu jalanin. Oke, jadi itu dulu video gue hari ini. Gue cuma pesen nggak bisa sekaligus serta merta lu buang begitu, karena semuanya juga butuh proses. Tapi lu percaya kalau sifat-sifat ini lu berhasil lu bikin nggak dominan di diri lu, gue yakin anxiety lu akan lebih teredam dan lu bisa ngontrol lebih baik. Hidup lu juga gue yakin lebih baik, mau di kehidupan keluarga lu, teman-teman lu, lingkungan kerjaan lu, lingkungan kuliah lu, lingkungan sekolah lu, pasti jadi lebih baik. Oke, segitu dulu. Gue Ferry Santoso pamit ya. Bye.